deh tanya dulu. Selamat malam Suci Vera, Ibu Lina dan teman-teman semuanya. Halo Bu, Suci. Suci mau nanya, tom yum kan ada 10 warna itu, Ya, 10 macam. Itu apa sama semuanya 12 jam direndamnya? enggak Suci. Ada yang cepat kali 8 jam saya coba kemarin kan. Ada yang 8 jam dia udah kembang. Kalau lama-lama nanti dia malah malah, 淹死掉. Oh, iya. Oke. Lihat, Terus kalau saya nanya lagi satu, kalau yang bisa digedein itu bisa merambat sampai berbunga dan berbuah, itu warna apa Suci? Apa semuanya warna? dia ada yang merambat, ada yang enggak. Itu semuanya bisa merambat gitu? Enggak juga. Saya kemarin tanam ada beberapa macam, dia nggak merambat, tapi dia tinggi sekitar ke dada saya gitu. Cuman saya nggak sempat dibiarin saja, waktu itu saya mau ke Medan. Ke Medan pulang Oh, diceker oke. ayam semua, Mhm. jadi makanan ayam. Oke, Ta Sisi ya, tapi ada yang hanya itu semacam aja. dia kan contohnya gini ya, ada yang kayak kacang buncis, ada yang kayak kacang kecipir. Nah, jadi sebagian kecil dia ada merambat, banyaknya enggak. Hmm, Coba iya. aja saja, nanti mungkin saja kalau ada waktu tanam, saya malah minta fotonya ya. Saya udah tanam, tapi yang waktu satu macam aja itu. Saya tanam memang sih hasilnya bagus. Tapi yang 10 macam itu saya belum tanam. Yang paling gampang yang warna hitam. Yang warna hitam tuh paling gampang, yang warna coklat tuh gampang. Yang paling susah itu adalah warna merah pink sama yang hijau. Dia kurang suka air basah. Oke. Ya, terima kasih Bijan Iya, Suci. makasih ya, makasih. Terus teman-teman yang lain? Ya, silakan bertanya. Selamat malam Bu Vera. Ya, dengan siapa nih? Dengan Lucy di Jakarta. Ya, Bu Lucy, malam. Jadi saya udah nyoba sih beberapa kali tanam microgreen, ada yang pakai pasir malang segala. Tapi khawatir mau pakai kompos, beli kompos juga nggak ngerti yang bagus yang kayak apa. Terus pakai kokopit juga kayaknya warnanya kok coklat muda. Jadi udahlah pakai pasir malang aja. Jadi Ya. sebaiknya kita belajar dulu bikin kompos Ibu Vera ya, baru Nah, lebih mantap microgreennya. ini Bu, Makasih Bu. Ibu bisa belajar. Pasir malang kan ada yang kasar sama ada yang halus. Cuman pakai pasir malang memang agak praktis. Dia bisa dicuci, disaring, dan berulang-ulang kali kita pakai pasir malang yang kasar itu. Tapi kalau kita nggak sayang, kita bawah yang lapisan paling bawah tuh kita alas dengan pasir malang. Pasir malang, nah itu di bawah kan dia ada mangkok untuk nampung air itu. Kalau ada pasir malang, ada air, dia tidak, dia jarang membusuk kecuali airnya itu udah lama nggak ditukar. Jadi atas tuh coba Bu belajar tabur kompos. Komposnya bikin sendiri aja, jangan beli kali Bu Vera. Atau Ya, kalau komposnya beli, diperbaiki kondisi kompos, gimana caranya Bu Vera? kalau Beli saya kompos, terus bikin kita sendiri. perbaikinya gimana? Kalau saya pasti bikin sendiri karena saya banyak stok ekoenzim saya. Jadi ekoenzim yang saya bikin tuh kadang otomatis ya, karena saya takut ekoenzim saya gagal dan tidak wangi. Pasti di kebun, dari hasil kebun saya, contohnya ada daun pepaya, ada lengkuas, kunyit putih, daun lengkuas, pokoknya daun-daun dari jamu-jamu itu, saya jadi bahan ekoenzim. Lebih-lebih serai merah itu nggak ketinggalan batang-batang mint, penikir. Jadi ekoenzim saya tuh pasti dia sudah herbal, paling tidak 30% tuh herbal. Jadi yang ampasnya ini otomatis saya bikin kompos. Kompos saya pasti sudah anti hama. Jadi ada bagusnya memang dari tangan kita bikin kompos. Dan bahan-bahannya kalau kita udah sering ya, menu kita di dapur kita udah sehat. Pasti udah jarang sayur-sayur yang tidak sehat. Contohnya
kita pasti stabil. Kita habis makan sayuran apa, pasti kita ada buah-buahan, ya toh? Pasti ada buah-buahan. Nah, Iya, Bu. kerupuk kopi, cangkang telur. Nah, itu sangat bagus untuk kompos. Kalau Saya sementara saya kumpulin cangkang telur, Bu. Tapi bingung belum diapa-apain. Tapi banyak sekali di rumah cangkang telur. Cangkang telur dijemur aja sampai berbulan-bulan, makin lama makin bagus. Sampai Direbus dulu selaput nggak? yang itu. Hah? Direbus dulu nggak cangkangnya? Enggak Apa perlu. dicuci aja? Saya pun nggak cuci, karena saya minta sama Kasmeri, kadang dikasih 1 kardus besar gitu, atau adik saya yang bikin roti itu sekali 1 poni. Jadi saya isi di planter bag, jemur di matahari yang besar, sampai udah penuh, saya ambil kayu, saya pukul biar dia agak padat, mungkin sampai 2 bulan, 3 bulan ya, baru saya pakai. Kalau dia langsung kita pakai, dia kan ada selaput di cangkang telur itu memang dia akan menghambat. Memang dia kalau sampai dah kering dia vitamin, tapi kalau basah-basah gitu dia melengket. Oh, jadi dijemur aja ya, Bu Vera ya? Ya, biar ada dijemur supaya nggak tampung air hujan sampai ada nyamuk ya. Kita harus pukul dia hancur biar dia nggak numpuk air. Terus tinggal ditabur aja Waktu tabur dihaluskan dulu. di blender ya? Blender lebih bagus. Saya beli yang bahan tumbuk jamu itu yang dari kayu yang second saya Iya. Jadi saya hancurin. Ada di Itu YouTube saya itu sama Pak De main cangkang telur. itu campuran kompos. Ya, Oke, ya. Terima kasih, Bu. ya sama-sama Bu. Lagi terus. Sucie, saya bantu bacain aja yang ada di chat ya. Boleh Sucie. Oke, ini ada yang tanya pencampuran perbandingannya untuk media tanam bagaimana? Beda. Media tanam kalau dia suka yang basah, semacam sayur-sayurannya suka yang basah. Contohnya keladi, contohnya daun sop, dia suka basah. Itu kita 60% kokopit kita campur nggak apa-apa. Tapi kalau dia suka kering, sedikit basah dia udah mati, udah akarnya udah kosong, udah lembab, udah busuk. Nah itu paling kita jangan pakai kokopit lagi, kita pakai sekam padi yang murah ya, sekam padi. Atau kita takut dia busuk, kita campur 10% sekam bakar. Jadi kita lihat antara dua. Yang suka kering, contohnya bunga andenium. Apalagi ya yang suka kering, bunga bougainville, dan sayur-sayuran yang suka kering apa aja. Bayam juga. Bayam kalau microgreen bayam paling suka busuk dan berjamur. Karena lihat ya perkebunan yang skala besar itu, mereka langsung tabur bibit di bedeng aja. Jemur sampai matahari full. Bayam tuh nggak mati. Jadi bayam dia sebenarnya kita makan dia lembut kayak kadar airnya, tapi dia nggak suka terlalu lembab. Nah itu jangan kasih kokopit. Kokopit dia terlalu tahan air dan terlalu lembab. Jadi dia suka busuk, berjamur. Atau dia kurang matahari. Jadi kita tidak pasti. Yang suka kering kita usahakan pakai pasir malang dan sekam padi. Yang suka basah kita masukkan kokopit itu. Jadi semua tanaman tuh kita harus pelajari. Dan satu lagi lingkungan. Ya, lingkungan tuh harus beda. Contohnya kita waktu ke Karo ke rumah Pak Ranto, ke Bang Ranto. Saya jemur baju 4 hari nggak kering. Di Batam paling lama 40 menit baju saya udah kering. Di kebun ya, bukan di Windsor ya. Saya jemur gitu aja dia udah kering. Jadi makanya di Batam orangnya suka lebih di ruangan AC. Kan tanamannya begitu juga. Dia suka yang mungkin agak lembab, yang sering dirajin siram.
Mungkin kalau di tempat kering dia harus 1 hari 3 kali siram, semprot ya. Kalau dia udah hujan lembab ya jangan sampai semprot terus, udah biarin aja gitu. Mungkin sehari sekali atau 2 hari sekali. Jadi semuanya orang yang pengen nanam sayur atau microgreen, dia harus pelajari melihat matahari, cuaca, dan sinceng mood kita. Jangan di sana ngomong yang enggak benar gitu loh. Sambil marah siapa-siapa itu sampai nanam microgreen. Microgreen Anda nanti nggak cantik. Bikin egonya pun nggak boleh marah-marah, nggak boleh berantem sama suami. Ya begitu kira-kiranya. Saya tuh sering rajin celupkan tangan. Karena ada juga alat yang kita langsung tancap. Dia sudah kasih tahu kita kadar air berapa persen. Sering nanti dia udah ke auto siram. Kadar air kamu berapa, dia udah auto siram. Ada sih nggak mahal alat kayak gitu. Tapi kalau kita cuma tanam berapa pot aja, kita pakai jari kita aja celup, pegang. Basah nggak ya? Ya udah, kalau masih basah biarin aja. Kalau kering, kita semprot air secukupnya. Gitu loh. Ya. Oke, terus Bu Ipon. Oke, tadi lanjut tanya Kinya, terus gimana cara pemakaian pasir malang itu? Perlu dicuci dengan ekoenzim apa enggak? Terus dengan ekoenzim yang murni atau tidak? Pasir malang tidak perlu cuci, langsung pakai, makin bagus. Di Batam pasir malang lumayan mahal, 10 kilo. Pasir loh, mahal kan. 10 kilo itu harga agen udah 28.000. Di umum jualnya itu satu bungkus kecil itu 10.000. Biasa saya beli yang 28.000 pun dia tanya, Ibu mau berapa goni? Nggak mungkin lah 1 goni. 1 goni ya Ibu 40.000 gitu. Karena jauh-jauh mungkin dari Malang ya. Ada juga yang per goni isinya 50 kilo. Nah itu harga agen lagi. Tapi pasir malangnya kayaknya agak jelek. Jadi pasir malang langsung pakai aja. Langsung pakai. Kapan kita mau siram PSB 1:200, 1:100. Kalau saya orang malas, 1 kaleng cat yang 25 liter itu saya masukkan 600 ml 1 botol aqua atau setengah botol. Karena gimana ya, kita di kebun, kita nggak hitung lagi. 1 botol itu saya untuk 1 kali 2 kali. Kalau hitung mili itu, nanti tiba-tiba 500 ml loh, botolnya 600, saya sisa 100 itu aduh masukin aja lah. PSB nggak bakal overdosis, cuman rajin kamu siram dia akan lebih tinggi, lebih enak, lebih manis tanamannya. Tapi ekoenzim beda ya. Ekoenzim kalau kebanyakan dia akan gosong loh, kuning semua, overdosis. Kalau ekoenzim mungkin harus di atas 1/500. 2 hari sekali atau setiap hari bandingnya itu 1:1000 kalau ekoenzim ya. Lalu saya merasakan kalau di Batam cuman hanya untuk tanaman, dia tidak cukup. Makanya saya suka, contohnya ada air cucian beras, itu nggak buang loh. Atau hari ini saya ada potong lidah buaya. Saya cuci yang step pertama itu airnya kan nender. Sayang loh dibuang. Saya masukkan ekoenzim sedikit. Nanti bilas yang kedua kali saya masukkan ke situ juga. Saya masukkan ekoenzim sedikit lagi. Nah itu saya untuk siram. Jadi saya siram apapun saya tidak akan ekoenzim doang gitu. Saya suka campur air cucian beras, air kopi, air tahu. Yang penting ada ekoenzim tuh dia tidak akan basi, tidak akan busuk. Jadi ekoenzim adalah sebagai biang dan pengawet. Dan dia ada bakteri bagus, sangat banyak. Jadi penting loh itu. Kalau PSB memang untuk pemupukan. Jadi di pasir malang tuh cukup bisa semprot atau disiram itu aja. Jadi langsung pakai rendam lagi kalau pasir malang ya. Cuman agak mahal. Oke, next. Iya, Suci. Ini dari teman kita itu jauh dari Sis Mary nih. Dia menanyakan, Bu, kalau kokopit bekas semai microgreen, apakah bisa dipakai berulang-ulang kali?
Saya biasa cuma pakai 2 kali sudah dibuang, buang jadi kompos. Tapi rasanya masih sayang. Kokopit dia begini, kita nggak bisa pakai langsung. Dia kalau ada akar kan lengket semua, lengket membeku dia gitu loh. Jadi paling tidak harus dibiarin ya. Saya biasa kalau yang tanah microgreen memang harus gunakan tanah kompos yang lama ya. Jadi sayang sih. Saya masukkan ke tong lagi, saya tutup. Kalau nggak tutup, microgreen-nya pasti ada 1-2 kita tinggal dan hidup jadi besar gitu loh. Tapi kalau rajin hidup jadi besar ya pindah ke pot yang lain untuk tanaman besar gitulah ya, sayuran. Tapi kalau untuk kokopit mungkin saya biarin, saya masukkan PSB lagi atau saya masukkan kotoran kambing ya, kotoran kambing dan kotoran cacing itu yang paling aman untuk microgreen. Jadi saya tutup. Paling cepat itu 2 minggu lagi baru saya pakai ulang lagi. Jadi bisa dipakai berkali-kali tetapi harus tambahkan unsur haradia atau kompos. Jadi bisa pakai berulang-ulang. Memang ya kalau udah lama dan bahan kita kurang ya udah untuk kompos saja nggak apa-apa sih. Ya Bu Mary. Terus? Ya, oke. Ini saya pemula, waktu semai microgreen itu boleh langsung semprot dengan PSP atau hanya dengan EE aja? Saya lebih suka pakai PSP. Kalau EE saya lebih suka untuk bunga-bunga. Karena untuk makan saya rasanya saya pengen yang enak-enak gitu loh. Kalau PSB memang dia rasa sayur dan microgreen itu lebih nggak berserat gitu loh. Kita tumis dia lebih halus, enak sih. Di jus apa dia rasanya memang lebih luar biasa. Kalau saya sih bedanya begitu. Oke, terus? Oke, maaf ya saya telat. Seringkali limbah dapur dikumpulin, baru saya taruh di atas tanah. Baru limbahnya itu disiramin larutan EM4 plus gula. Terus ditutup lagi dengan terpal. Hasilnya dalam waktu sudah hampir sebulan masih tetap basah. Apakah cara saya yang salah? Saya lihat banyak sekali yang udah masuk di grup kita, mereka masih pakai IM4. Sebenarnya IM4 itu pun sama bakteri bagus juga, cuman saya nilai-nilai agak mahal. 1 botol yang 1 liter itu saya pernah beli, karena saya harus tahu ya bakteri ekoenzim seperti apa, bakteri IM4 seperti apa. Saya mau banding mana yang paling bagus. Setiap orang suka cari yang terbagus. Akhirnya saya lihat bakteri-bakteri saya piara itu bagus, IM4 bagus, ekoenzim bagus. Tapi ekoenzim 1 drum cuman pakai 10 kilo gula dan bahannya kita cari nggak bayar. Itu paling cuman berapa? Anggaplah 300.000 ya. 1 drum 200 liter dan ampasnya bisa pakai. Untuk bikin kompos pasti memerlukan ampas ekoenzim yang paling jos. Kita beli IM4 boleh, 1 liter sudah 29.000. Ampasnya mana? Nggak ada ampas, cairan doang. Sayang kan? Mendingan duitnya itu beli aja gula GMT. Nanti ketahuan bos IM4 saya kena pukul ya. Kalau saya perbandingannya kayak gini, itu cuma cairan dan harganya lebih mahal. Kalau kita bikin ekoenzim sendiri, contohnya saya tanam nanas. Saya bikinlah ekoenzim saya dari nanas. Saya bikin tanam daun sop yang banyak. Ya udah, nanti ekoenzim saya dari daun sop. Nah, jadi semua bahan yang kita miliki itu adalah jadikan biang. Jadi nggak rugi, apalagi bikin kompos ya. Bikin kompos dari ampas ekoenzim itu. Betul-betul selama ini ya. Siapa? Darmawati.
Nah, jadi kita kalau bikin kompos yang tidak tidak pusing otak kita bakal hari depan tuh makin lama makin subur, makin lama makin subur itu. Saya udah kecanduan, pasti saya pakai ampas ekoenzim. Dan kekurangan IM4 itu karena kita beli cuma dapat 1 liter. Nah, sudah itu masalahnya itu karena pakai IM4, pakai gula pasir atau gula pasir, saya nggak tahu ya. Kalau saya selama ini saya pakai limbah dapur apa aja, kayak video tadi itu saya gali lubang. Enggak lah, bukan saya yang gali, Pak De ya buat dia yang gali lubang. Saya cuma bilang, Pak De, ini mau lubang sana, mau lubang sini, mau lubang situ, mau lubang. Dia yang gali. Ya gali sehari ini saya mau minta 5 lubang lah. Nah, saya asal campak. Waktu saya campak, pasti lapisan atas tuh saya tabur ampas ekoenzim. Jadi saya sukanya ekoenzim itu saya kasih ke orang tuh, saya suka yang butir-butir yang ampas itu saya tabur di atas. Jadi sudah ada biangnya, sudah ada bakterinya gitu loh. Baru saya tutup dengan tanah atau saya tutup dengan rumput-rumput. Setelah kompos kita yang bagus itu, pH-nya udah cocok, pH-nya udah 7, yang dia tumbuh itu bukan lalang ya. Kita tutup dengan lalang, dia tumbuhnya herbal. Nah, itu dia bedanya. Oke, terus? Suci, di dalam chat pertanyaannya sudah habis. Yuk, jadi teman-teman silakan aja ya, bagi ada pertanyaan langsung bisa buka mic aja, bisa tanya langsung aja sama Bu Vera. Silakan. Di sini disebutkan PSP, ada yang masih kurang tahu namanya PSP itu apa? Ya, Suci, tadi sudah dibantu jawab oleh Bapak Antoni kita, Pak Antoni Ginting. Mantan kita yang ditaruh ya. Ya, sudah Saya ke dibantu rumah jawab. Pak Antoni, luar biasa tuh. Kasurnya di bawah tuh semuanya ekoenzim. Dan di rumahnya itu ada piara domba, piara sapi, ikan, mau apa ada apa. Jadi saya rasa sampai tuh kayak kambing saya dibikinnya. Makanannya tinggal petik makan. Nah, kalau ada waktu ke rumah Pak Antoni Ginting. Di sana sudah suatu kelas ekoenzim yang paling lengkap. Gimana teman-teman? Masih ada yang mau tanya? Iya deh, Silakan. saya lagi tanya ya Suci ya. Ya, boleh silakan saja. Suci mau nanya, kalau media mikrogreen apa itu selalu harus udah dipakai sekali dibuang? Dia kalau langsung dipakai 2 kali, akar yang membusuk itu suka merusakkan tanaman yang baru. Jadi paling tidak itu 2 minggu sih. Kalau gitu sebaiknya diganti aja ya. Ya, diganti aja. Oke, Sisi. Nah, udah. Kalau nggak ada yang bertanya, saya lanjut lagi setiap minggu. Setelah saya setiap topik itu dan tanya jawab sudah selesai, akan saya buka apa yang hasil atau produk-produk yang saya olah itu. Contohnya minggu ini saya bicara tentang klasik engine. Mumpung klasik engine kita udah mau mulai. Di situ ada foto beberapa macam. Bentar ya. Bentar ya. Yang terakhir, minggu ini akan saya ceritakan tentang klasik engine. Nanti silakan bertanya, apa itu klasik engine? Apa itu cuka asap? Apa itu Suneva? Apa itu green oil gitu loh. Jadi 1 minggu 1 produk. Ini ada tulis klasik engine yang 1 tahun.
Yang 1 tahun ini adalah saya yang bikin, made in Veratan. Caranya adalah kita pakai paling kurang tuh 5 macam buah-buahan. Saya biasa suka pakai 12 macam. 12 macam buah-buahan, pisang yang organik atau markisa yang organik yang saya tanam sendiri. Jadi tiba-tiba kadang-kadang begini ya, ada markisa lalu nggak ada pisang. Ada pisang nggak ada buah nona atau nggak ada buah teri. Jadi classic enzyme ini adalah selain dari makan minuman sehat seperti jamu atau jus buah, dia adalah pengawet yang paling alami. Jadi kalau yang 1 tahun ini adalah kita hitung dari hari pertama, kita masukkan madu, kita masukkan buah-buahan 12 macam itu, perbandingannya sama ya, 1, 3, 10. Cuman bedanya buah segar dan madu. Nah, ini di Facebook atau di WA Group, banyak yang dukung dan ada yang marah. Apa ini? Kok Classic Enzyme pakai duit sih? Dia bilang gitu kan. Nah, itu kita terima 250.000 untuk 1 tahun di grup WAG dan di Facebook khusus. Dan banyak sekali anggota yang bukan 1 tahun lagi, ada 2 tahun, ada 3 tahun, 4 tahun. Itu nggak saya tagih lagi uangnya. Ya Bu Ivon kan? Udah lebih 1 tahun, 2 tahun, Ya, mana ya, ya. kita nggak tagih. Soalnya kenapa saya nggak tagih ya? Udah jadi teman baik gitu loh. Kayaknya udah jadi malah saya merasa mereka lebih banyak membantu saya dan sering japri-japri lama-lama jadi teman baik. Contohnya Bu Bijen sering nih kontek-kontek, ngobrol-ngobrol gitu loh. Nah, jadi saya sangat bersyukur ya karena perkenalannya cuman saya pertama saya cuman niatnya saya bilang sama Bu Ivon, kalau kelas biasa itu kita habis ambil uang segitu, ya udah bubar. Mungkin seminggu atau berapa kali, berapa jam itu kita udah bubar. Tapi sayang ya, kita kumpulin aja anggota-anggota kita itu biar saling berkenal dan kita lihat pasti di dalam tuh banyak orang baik hati dan orang yang ramah tamah. Begitulah hari ke hari. Jadi kita alasannya itu 1 tahun di grup itu supaya mereka praktek. Waktu praktek tuh Classic Enzyme kadang berjamur. Tiba-tiba jamurnya merah, hijau, hitam. Dan itu baunya sudah apek. Nah itu jangan diminum loh, hati-hati. Banyak sekali orang piara bakteri dengan yang tidak beres, diminum. Malah masuk rumah sakit, dirawat inap, kita yang dimarahin dokter lagi. Apain? Udah kayak gini kok berani diminum. Dan saya memang lihat ada satu anggota, tiba-tiba dia jual madu di dalam itu. Dan itu dia marah-marah, dia keluar. Kenapa ya? Dia sebelumnya itu dia japri saya lihat tuh, waduh kok Classic Enzyme-nya itu pakai drum sebesar gitu, langsung beli, langsung pakai. Dan itu madunya pun nggak tahu ya, katanya 1 liter itu cuma 80 ribuan gitu loh. Dibikin dengan buah apa aja. Saya lihat aja udah jijik. Kayak mau muntah saya. Kok itu berani ya dia makan gitu loh. Jadi waktu fermentasi itu harus hati-hati dan saya nggak berani lepas sebenarnya. Mendingan di grup itu stay 1 tahun itu, mudah-mudahan waktu mereka bikin itu sampai panen itu kita pantau gitu. Ya. Jadi yang paling cepat panen itu adalah 6 bulan ya, fermentasi 6 bulan. Kenapa? Saya saring mungkin yang ini ada markisa, yang itu pisang. 6 bulan semua saya mix jadi satu semua. Saya mix jadi satu semua, baru setahun kemudian bisa kita jual. Jadi usianya 1 tahun. Ada lagi yang F2. Yang F2 itu contohnya ya, sudah 1 tahun Classic Enzyme itu saya masukkan mengkudu lagi. Saya masukkan mengkudu, saya fermentasi 9 bulan. Habis itu saya saring, saya cuci dengan Classic ini saya saring. Saya masukkan lagi min. Saya masukkan lohangko. Itu adalah F2 yang untuk khusus obat batuk. Ampuh banget untuk batuk kering. Nah, jadi
klasik enzim tuh saya sarankan semuanya kita biarpun udah 1 tahun kita panen, kita tambah asik lagi karena udah keluarga besar ya, udah kayak teman baik. Bu, saya ada ini, saya ada ini. Boleh nggak permintaan? Biasanya saya pun nggak pungut biaya sih. Mau belajar nggak klasik enzim yang dari Kudzu atau dari Mengkudu ya, atau dari Lohangkuo. Nah, mereka cuman perlu belanja, mau beli atau nggak beli itu terserah, nggak dipaksa. Kita ada grup shopping bahagia. Nah, itu di sana memang khusus untuk belanja, tetapi tidak terlalu banyak produk, yang penting-penting aja. Karena ada yang cuman biasa-biasa, dia waktunya lama, dia untuk minum klasik enzim 1 tahun dia udah oke. Tetapi ada yang sakit sudah parah, ada yang sudah sekarat ya, sudah tidak kuat lagi. Dia harus yang puluhan tahun. Jadi klasik enzim itu biarpun namanya simpel tapi dia bermacam-macam ya. Ada F2, fermentasi ulang, ada lagi yang dari Kurumaha yang foto di bagian bawah di tengah. Nah, itu saya suka untuk minum murni. Rasanya lebih kental, aroma buah-buahan dan ada sedikit manisnya. Itu sudah 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas dibedakan dengan harga yang 1 tahun itu pasti berlipat ganda ya. Yang 1 tahun saya jualnya itu kalau nggak salah 80.000 ya. Itu belum ongkir. Yang F2 pasti double karena udah 2 tahun double. 80 bisa-bisa jadi 200, bisa-bisa jadi 180. Kalau yang 18 tahun yang Kurumaha ini udah harga 300 lebih. Nah, itu yang pencernaan lah, lambung yang kurang bagus lah, itu barulah pakai yang cingkang. Satu lagi yang bawah itu yang 30 tahun. Itu mereka pakai ini produk N-Natura yang Dr. Joen. Kalau saya pernah ke rumahnya, aduh, saya buka lemari di dapur karena rumah terapinya memang belum ada tamu. Saya nginap di situ karena saya nginap di rumah. Saya bilang sama dokter, saya berencana karena saya habis tabrakan, saya pengen di situ lama ya. Sambil belajar di Peneng banyak sekali kelas-kelas sehat gitu loh. Ada waktu dia pergi seminar ya saya di Peneng suka-suka saya lah. Yang penting tempat tinggal di situ. Mereka banyak kelas saya ikut-ikut. Kebetulan nginap di rumahnya itu sendiri. Saya lihat, aduh haus ya. Ini apa sih? Red Bull. Saya minum, habis 1 botol langsung. Ada reaksi apa? Kayak air putih gitu loh. Saya minum lagi, 1 hari itu saya minum 4 botol. Besoknya kakaknya Dr. Jen datang, bilang, apa itu? Kayak air putih ya. Dia bilang, ini mahal loh, kamu minum main-main ya? Saya mana tahu, saya bilang gitu kan. Tapi kok nggak ada reaksi? Dia bilang salah, karena kita kan lagi sehat, seger bugar. Ini untuk baby atau untuk orang yang sudah tidak kuat lagi. Nah, ini yang dosis yang paling rendah dan yang paling lama molekulnya makin halus. Nah, itu yang lebih cepat menyerap. Jadi yang mahal, harganya berapa ya? Dia lebih kecil sih. Kayaknya sih kalau nggak salah saya 300 ml ya. Itu sekitar ya 300 atau 400-an gitu loh. Nah, jadi beda-beda klasik enzim. Makin lama makin berharga, makin lama molekulnya lebih kecil dan dia lebih aman. Dan sering juga banyak sekali orang mau belajar terapi ekoenzim. Saya lagi renovasi tempat untuk buka terapi ekoenzim ya. Di sana pasti ada ekoenzim, ada VCO, ada klasik enzim, ada alkaline water, ada jus mijiang, bubur mijiang, jus liur, pasti ada di situ. Dan akan saya ngundang teman-teman yang di Batam karena dekat. Hari ini contohnya, hari ini saya pengen bikin tempe, ayo siapa yang mau belajar tempe ke rumah terapi yuk, gitu loh. Atau tempenya udah siap nih lebih ini, ya siapa yang member nih, ambil pulang masak, gitu. Jadi supaya lebih erat silaturahmi kami yang di Batam. Hari ini bikin jus sayur nggak habis, siapa nih mau digojek, dikirimin atau pesan kulit sendiri lah. Dan masak
alkaline herbal, alkaline water herbal. Di sekeliling di Luris itu banyak orang tua yang tidak mampu lagi pulang ke kampung karena menilai anaknya pun kurang mampu, di kampung tuh mau apa, belum berobat. Mereka tetap di situ sewa kos atau dibantu dengan pemerintah. Jadi di situ akan kita sering bagikan herbal-herbal itu untuk mereka minum rutin setiap hari, antar ke rumah gitu loh. Makanya tujuan saya buka rumah terapi itu begitu di situ. Jadi nanti mohon dukungan ya teman-teman semuanya ya. Dan Classic Engine ini sering saya gunakan juga kalau saya lihat sekarang banyak kejadian yang terapi luka-luka itu sampai overdosis pakai ekoenzim dan ekoenzim molase, tetesan tebu. Ada yang sampai gosong, sampai berjamur. Nah itu janganlah pakai ekoenzim lagi, mereka udah trauma. Akan saya pakai cuci lukanya mereka itu dengan Classic Engine atau dengan cincang atau dengan yang ME 30 tahun ini. Jadi sebenarnya ini untuk minum, bisa juga untuk terapi, untuk kecantikan. Kadang orang bingung juga, apaan sih Bu Vera? Yang ngepel-ngepel itu ekoenzimnya katanya boleh untuk muka, tapi untuk ngepel katanya. Yang ini untuk minum kok katanya untuk terapi lagi untuk cuci luka. Ya karena dia memang 100% natural ya, jadi aman gitu loh. Nah, jadi nanti kalau ada teman-teman yang mau belajar ya, yang mau belajar, mau ikut member, silakan ikut link pendaftaran ke grup pendaftarannya. Itu ada Winnie, ada Bu Ivon. Lalu di grup pendaftaran itu yang sementara bayar dengan si Winnie harga 250 untuk member 1 tahun. Jika ada teman siapa contohnya orang ini dia pengen belajar. Ya, dia pengen belajar karena dia kurang sehat, tapi dia pengen belajar. Tolong dapati saya, bisa saya gratiskan untuk dia. Tapi beda ya, ada sebagian orang itu dia mau sehat, tapi dia tidak mau belajar, dia cuma mau beli. Nah itu kacau. Saya sudah sakit dibilang. Saya nggak mampu lagi otak saya untuk belajar ini itu. Yang penting ibu bilang apa aja saya beli. Biasa kalau sifat saya orang kayak gitu saya nggak jual dia apa-apa. Paling saya kasih aja ini kalau mau ambil aja. Tapi kalau memang nggak mau belajar ya udah usah belajar. Nggak usah beli juga. Cari aja dokter ke rumah sakit. Karena di sana lebih resmi dan lebih nyaman, lebih enak. Paling tidak tidur di sana tidak ada yang infus, ada yang suntikan. Kalau ini repot kan, harus cari buah pisang. Oh, buah pisang cari yang organik. Buah ini cari yang organik. Apa susah gitu loh. Dia itu harus fermentasi, nunggu lagi 1 tahun, nunggu lagi 6 bulan gitu loh. Nah, jadi ada juga bilang, Bu, saya mau belajar, tetapi saya beli dulu lah untuk biang. Nah, itu wajar. Ya kan? Dia mau belajar, tetapi dia pengen coba dulu. Nah, itu kita welcome gitu loh. Tapi kalau saya nggak mau belajar apapun, saya nggak mau ikut grup apapun, saya cuma mau beli aja. Nah, itu mungkin tidak perlu ke member. Paling beli 2 kali udah kapok kamu, udah nggak beli lagi, udah say goodbye lagi, udah nggak kawan lah. Gitu loh. Tetapi banyak ya, anggota-anggota kita. Mungkin saya lihat, saya minta 1 atau 2 teman yang mau sharing tentang sudah ikut member Classic Engine kita dan sudah minum dari Classic Engine menjadi antiinflamasi, sampai masak nasi pun masukkan Classic Engine. Apa perubahan kesehatan dan keluarga kamu tuh apa bedanya? Boleh nggak? Kalau ada, tolong angkat tangan dan tolong sharing di sini untuk tambah semangatnya ya. Saya tunjuk Bu Ivon aja lah dulu. Esti, Bu. Ya. Esti mungkin. Esti ya, Esti ada Esti. Halo Esti.
Halo. Esti, Ya. nih gimana nih? Esti udah lama di grup kita kan, udah jadi senior, sering bantu-bantu ngajar, dan sering-sering suka pamer yang model baru ya. Esti bikin kelas itu aneh-aneh, ada yang kempes, ada yang mama jelly, ada yang kembung, semua ada. Yuk, Esti silakan. Iya. Terima kasih Bu Vera. Ini Ya. share aja buat teman-teman. Persis seperti kata Bu Vera. Umur udah segini, terus aktivitasnya ternyata apa ya? Keinginan buat belajarnya tuh masih kenceng banget. Jadi pengen coba ini, pengen coba itu. Terus kadang-kadang terinspirasi teman-teman, termasuk yang Mengkudu. Waktu itu kan teman-teman bilang itu kalau CI Mengkudu tuh gimana ya? Ya udahlah CST bikinlah gitu. Waduh, rasanya gimana ya? Ya udahlah nggak apa-apa, bikin aja. Saya kemarin saya suruh Winnie minum 1 sendok vitamin Terus kan. gimana? Belum coba. Dapat yang 4 liter 3 botol, sama yang setengah liter 8 botol. Nanti Nah, saya tinggal tambah green oil sedikit sama lohanko. Lohanko saya pesan yang organik dari Cina tuh nyampe. Jadi saya bilang, Winnie, Mengkudu dengan min ini udah enak kali. Kamu minum 1 sendok. Apa ini hitam-hitam mama nih, aneh-aneh aja dibilang gitu kan. Dia tiap hari video call sama mama Karonya tuh. Nggak mau. Minum tuh bilang, kamu dari kemarin pulang dari Medan itu batuk sampai sekarang nggak tuntas loh. Minum. Wah. Minum. Enak loh, dia bilang. Enak loh. Licin dari tenggorokan itu lembut dia bilang gitu. Minta lagi lah, nggak ada. Sengaja penasaran nggak kasih. Karena saya kemarin, saya gitulah Esti. Kadang alasannya tuh saya ngajar. Sebenarnya saya lagi belajar, bukan saya ngajar gitu loh. Yang saya dapat dari teman-teman kita itu lebih banyak ilmu. Yang saya dapat resep ini dari anggota kita Bu Dewi yang di Kaising PG. Mereka buka restoran itu dan di wihara itu ya mereka makan gratis. Dan waktu itu saya bulan 6 kan COVID lagi ngeri-ngeri itu. Saya bilang, Bu Dewi tolong masakkan temu kunci dan besok saya mau pagi-pagi ke tepi jalan. Hah? Mukanya gitu, hah? Kamu mau bagi di tepi jalan sekarang COVID kayak gini? Ya apalah mati-mati udah aku bilang udah bonus nih. Jangan, dia bilang gitu kan. Ambil ini 4 botol. 4 botol saya sama Ko Budi berdua loh. 4 botol ini. Pokoknya kamu ke tepi jalan bagi temu kunci kamu semprot terus ya. Saya cobalah. Saya nggak tahu itu apa. Enak sekali saya bilang gitu loh. Manis kayak mint gitu ya, kayak obat batuk formula 44 lebih enak dia gitu kan. Udah aku bawa ya. Kami pergi tepi jalan bagi temu kunci selama 3 hari. Pulang nggak tahu takut atau kenapa ya. Terasa itu kayak emang mau demam ininya nggak ada yang enak gitu loh. Semprot, terus karena enak saya buka saya minum langsung gitu. Besok saya minta lagi. Cingli, saya mau lagi lah yang hitam-hitam itu. Enak kan dia bilang kan ampuh kan untuk COVID. Iya sih kayaknya, tapi saya kan belum pernah kenal. Saya minta lagi dikasih lagi 2 botol. Udah habis lagi tuh. Jadi saya bilang daripada saya minta terus minta resep lah. Ya udah, kamu bikinlah. Kasih orang lah. Ilmunya tuh bagus gitu. Makanya itu resep dari Bu Dewi itu. Oh, Mengkudu ya. Iya. Jangan yang masak yo, masak bau. Yang udah tua banget, tapi enggak lembek gitu. Esti udah bikin? Udah. Itu gara-gara ini teman-teman bilang, ayo bikin Bu Esti. Ya udah bikin. Nggak tahu rasanya kayak apa, nggak tahu pokoknya bikin aja. Termasuk bikin min. Itu ngelihat Bu Vera. Bu Vera kan videoin ya. Wah ini CE min. Wah oke. Beli min sama Hetty. Terus saya beli min yang fresh. Saya coba 2 versi. Ternyata min yang kering dari Hetty itu enggak terlalu, dia lebih bening ya. Jadi lebih bening. Kalau yang pakai fresh tuh dia agak ada putih-putihnya lah, apanya lah. Nah, goncang terus.
baru dia mulai agak clear. Ya Hetty bilang jangan pakai yang ini, jangan pakai yang basah. Nah itu sebenarnya saya agak bingung karena kan kita selalu kalau bikin CE itu maunya yang fresh ya Bu. Kenapa Iya, justru yang mint itu cenderung yang kering? dia karena mungkin karakter tanaman ini beda-beda. Contohnya mengkudu yang masak. Kita bikin CE kan suka yang buah-buah yang masak-masak. Contohnya ada yang bilang saya suka sih kalau ada mama jelly. Ya udah kamu usahain lah apel kek atau pepaya yang masak-masak itu. Lalu mengkudu kalau yang masak malah baunya minta ampun loh. Betul-betul mau muntah kita. Dia harus yang udah tua, tapi jangan. Jadi kandungan tanaman itu beda-beda. Mint itu makin dikering, makin pedas gitu. Jadi Oke. makin Senang pedas, sih. cocok yang kering. Memang airnya kinclong kan? Airnya bagus banget. Karena dia kalau yang basah, dia kan ada kandungan klorofilnya dan nutrisi-nutrisi yang lain harus menyerap, tunggu mengurai lagi dia bekerja. Dan kalau namanya sayur, dia kan ada sedikit keset. Jadi pedasnya itu kurang. Memang kalau daun mint khusus memang harus kering. Tapi mint yang tebal, daun tebal itu dia nggak bisa dikeringkan. Keringkan nggak ada bau. Saya tanam beberapa macam sih. Jadi supaya yang mint yang SD bilang itu nggak terlalu pedas tajam banget. Jadi saya campur lagi dengan mint yang namanya pongpong siang itu tebal, tapi wangi kali. Nah itu nggak boleh kering nggak ada bau lagi. Jadi karakternya tuh beda-beda. Oh, aku ada CE1 yang ini yang beli sama Bu Vera. Apa yang Liu Henshiang apa? Yang bunganya bisa dibikin Oh telur. iya. Untuk Nah, itu juga ada. Seneng aja, simpen tapi nggak tahu nanti pakainya buat apa. Nanti campurnya gimana tuh masih belajar terus dari Bu Vera nih. Tapi Nanti saya SD coba. selama udah 2 tahun lebih 3 tahun ya SD ya kita ya. Nanti bulan CE saya yang terlama itu Mei 2020. Berarti nanti Mei 2022 nih 2 tahun. 2 tahun ya. Iya. Nah, kira-kira dalam 2 tahun ini ada perubahan apa? Yang jelas mulai kenal CE, minum CE, staminanya membaik. Terus saya kan ada benjolan tiroid ini, lumayan gede sih, ada kali 4 cm. Kan kalau ke dokter sih disuruh biopsi, tapi saya sendiri nggak mau biopsi. Kayaknya trigger kemana-mana. Akhirnya saya ikut ini aja, minum CE setiap hari. Ya pola hidup lebih sehat, walaupun ya nggak bisa sehat-sehat banget lah. Masih makan seenaknya, masih minum kurang. Nah kayak kemarin tuh di grup Indonesia Sehat itu nyobain. Oke, nyobain. Jadi nyobain detox ginjal gitu ya. Terus aku ingat Pak D kan pipisnya disimpan. Wah, boleh coba deh. Tapi bedanya kalau cowok nyimpen air seni di botol tuh gampang. Kalau cewek susahnya minta ampun. Pak Antoni belum pamer urinnya lagi. Maksudnya gini, ya kan kadang-kadang kalau kita nggak detox gitu rame-rame pada males. Jadi ya udah, ayo rame-rame ya pada semangat gitu. Terus pengen tahu juga sih sebenarnya Bu Vera, dari hasil detox itu apa hasil yang kita bisa lihat? Oh ternyata Kalau Pak D saya kan memang kasusnya itu ginjal batu. Terus terang Pak D kan sama saya baru 10 tahun ini, bukan dari asal. Jadi suami cangkok gitulah. Karena suka main tanaman jadi suami cangkok. Dia waktu pertama itu dia ngeluh. Saya lihat kakinya itu, aduh kok kaki kamu tumor sebesar itu kayak bunga Kamboja ya.
besar kali bonggolnya itu. Jadi periksa ke dokter, kata dokter, batunya sudah tidak terhitung lagi, kanan kiri itu udah full semua. Satu-satu jalan kamu pasang pipa untuk seumur hidup. Lah, orang mau pengantin baru gimana sih kalau dipasang pipa kayak gitu? Saya pun senyum-senyum apa ya. Dia langsung kabur loh, dia bawa saya kabur. Nggak mau. Nggak mau gimana? Kamu kiri kanan udah penuh, nggak mau ya? Kita tanya dulu, bagusnya gimana sama dokter Michael. Dokter Berapa, Pak? Michael saya Jadi bilang dia nggak mau loh. Tapi kalau dia untuk 10.000 dengan lemon boleh nggak? murah. Karena dokter Michael saya tahu dia adalah tim dokter di Kuda Suci ya, tim tema. Karena waktu itu saya di Pinggir Kuda kali. Suci juga. Dia bilang kalau dia Belinya di pinggir terapi kali. dengan lemon bagus nggak? Ya bagus, satu-satu jalannya untuk bersihkan ginjal itu memang lemon ampuh, dia bilang gitu. Tapi tahan nggak asamnya? Dia bilang tahan lah, tahan. Nah, teman satu SD dan teman-teman yang lain yang detox ginjal, dia asam ini dia untuk mencuci kapur-kapur, mencuci batu-batu. Itu sebenarnya bukan kayak batu pasir Malang atau batu keniki atau granit gitu. Dia batu tuh dari kapur, dari puring itu yang menumpuk gitu. Teman Pak Desa itu dia detox ginjal dengan lemon bertahun-tahun, tetapi hasil lab dari asam urat itu tetap di angka 11 sampai 13, tetap begitu aja nggak turun. Sampai saya penasaran ya, di USG, di scan, batunya udah bersih semua 100%, bersih nggak ada lagi gitu loh. Kok asam uratnya nggak turun? Nah, saya cerita sama mama saya bilang, Pak Denny bandel kali lah, aku bilang. Maluin aja, detok-detok udah bersih batunya. Itu tuh kayak hasil dari lab itu kok nggak kurang gitu loh. Nah, dia bilang, kamu kira, mama saya suka ngobrol, kamu kira kamu hebat ya? Kami orang tua-tua yang di Senam Taji itu lebih hebat daripada kamu. Usia kami kan udah 80 ke atas semua. Pengalaman kami lebih banyak, dia bilang. Nih resep, dia bilang gitu kan. Dikasihlah resep dari singsai-singsai gitu. Ada 5 macam obat-obat singsai itu. Yang satu macam saya ingat tuh adalah daun sendok, daun cecienzi, daun apa ya, daun sendok. Itu memang bagus untuk ginjal. Daun Sama mangkok. daun mangkok ya. Ada beberapa macam, 5 macam kalau nggak saya dicampur jadi satu, direbus 2 mangkok air, direbus jadi 1 mangkok air minum. Itu kemarin di Samosir ada pasien yang sampai udah keluar kapur-kapurnya itu udah bocor. Itu saya suruh Koko Pausen kasih 10 resep. Di Medan belinya cuma 35.000 loh. Kalau di Batam mahal 45.000 satu resep. Dan Pak Day itu beli 10 resep minum. Saya bilang Pak Day, kamu kali ini jangan maluin lah. Hati-hati kamu ya. Saya mau hasil lab. Sekarang berapa? 13 kan? 13 asam uratnya. Minum 10 resep. Kata mama saya 7 resep, dia beli sampai 10 loh. 10 resep dia minum. Saya bilang gimana rasanya? Dia bilang agak enak loh. Di sendi-sendi gini agak enak dibilang itu. Agak enaknya gimana sih? Ya udah 10 resep minum habis, dia beli lagi 5 resep. Enggak tahu. Menau sendiri dia. Saya bilang kamu kemana? Saya ke toko obat, saya beli lagi. Ih, jangan banyak-banyak lah, aku bilang, sampai 15 resep. Orang tua tuh suruhnya 7 aja kok. Ini Udah, 2 kali. habis berarti. itu, kamu pergi tes ya. Nah, detox dengan lemon bertahun-tahun, 6 tahun, 7 tahun ada loh. Tetap asam uratnya itu di lab itu tetap 11-13. Setelah 15 resep ini, obat singsai ini, sekarang cuma 8. Dan turun Bagus asam ya. uratnya. Hmm. Tinggal 8 aja. Jadi saya rasa dua resep ini boleh dipakai, yang lemon. Nanti udah stop ya. Kapan dicuci lagi pakai yang resep dari singsai itu. Pasti banyak yang mau minta ya resep itu ya. Nanti mau saya share atau contohnya kalau ada yang dekat sama Winnie mau belanja bibit sama dia, nanti Winnie titiplah 5 resep. Nah udah nanti biar Pak Ade aja yang beli. Tapi yang penting gimana
atau memang di sana sudah ada toko obat, nanti saya kasih aja resepnya itu. Beli aja sendiri di toko obat, ya. Gampang kok, nggak mahal-mahal. Rasanya pun nggak pahit. Saya pernah nyicip yang Pak De minum itu, rasanya enak karena dalamnya ada barley. Ada barley, ada biji daun mangkok, sama paihe, apalagi ya, pisue. Nggak mahal sih. Di Batam 45.000 satu resep. Resepnya spesial untuk yang sakit batu ginjal aja Bu Vera, atau kita boleh Murah. 1-2 resep untuk maintenance ginjal nggak bisa ya? Bagus, semua orang, manusia yang ada di dunia sekarang tuh. Karena kita makan di luar, pasti garam murahan itu loh, ya kan? Jadi gimana pun pasti kotor ginjal kita. Ginjal kita itu penting, organ yang sangat penting. Kita bisa 2 resep atau 5 resep itu untuk 1 tahun sekali gitu loh. Jadi saya masih sarankan tampung air kencingmu. Kalau Esti tadi dia ngeluh, dia bukan cowok, jadi dia nggak bisa semprot ke botol. Lalu gimana Esti? Saya sengaja beli pispot yang stainless itu, saya pipisnya di situ. Oh iya. Cuman nggak bisa pamer. Karena khusus cewek ya, kita harus posisi duduk gitu loh. Saya biarin, saya nggak buang loh. Saya cuma bilang sama Pak De, kamu jangan pikir itu TO ya. Taruh di mana, pokoknya jangan sampai mengerikan lah. Supaya nggak busuk kali, saya masukkan CS sedikit gitu loh. Jadi saya lihat, contohnya pagi ya, udah siap tuh, sampai besok paginya 24 jam, saya baru buang. Saya mau lihat endapannya itu jorok kali nggak? Jorok kali endapannya itu, agak tebel. Tapi Iya, kalau saya, kita makanannya bersih ya, memang dia beda warnanya, aromanya beda. Jadi semua manusia yang ada di dunia ini, ginjalnya nggak ada yang 100% lagi. mau Bu saya nanti, saya kontak Winnie ya. Iya, Karena iya. ginjalnya pun waktu hasil lab kemarin sudah mulai penurunan fungsi ginjal. Jadi Ya, kalau itu saya faktor berdiri usia. agak lama, mulai bengkak kaki tuh. Nah, Oh, cici saya kan dokter, dia bilang ini ginjalnya masalah. Coba iya. cek. Itu Tapi udah atau indikator sih. merasakan itu malam suka tipis ya. Satu lagi, ginjal itu kita minum air. Air kita sekarang pun nggak bersih. Apalagi air-air yang botol gitu ya. Itu beda dengan air yang alami. Kalau kita masak sendiri, air sumur, nanti pasti ada endapan. Botol yang mineral water yang jadi itu sampai setahun pun nggak ada endapan, nggak tahu apa yang dibuatnya. Jadi yang kita minum itu ya memang resiko juga. Jadi bisa sih dia 1 kali terapi itu 5 paket, 5 paket dikalikan 45.000 ya. Karena obat ini Pak De saya yang beli, saya nggak tahu persis masalah harga. Mungkin faktor usia. Kalau saya ngomong harga itu nggak ada satu yang benar. Anggaplah sekitar 45.000 atau 50.000 gitu ya, 1 porsi. Dikalikan 5. Ginjal biasa terapi 5 hari. Jadi 1 hari masak 1 mangkok gitu, minum. Harus rajin minum air putih, air piara ya. Jadi air piara itu harus dikasih klasik enzim. Kita yang sering minum klasik enzim itu kan barang-barang kita di dalam tuh organ-organ kita itu dia udah mulai detox, tetapi kita tidak pintar buang. Dia menumpuk juga gitu loh. Nah, itu saya juga mau cerita nih, Bu Vera. Kan saya minum CE udah berarti nyaris 2 tahun ya. Jadi walaupun CE saya belum panen, saya tetap minum punya Bu Vera kan awalnya kan setahun pertama. Terus kemarin tuh temen nih bilang saudaranya itu kena tiroid, lemes banget. Terus dia bilang, ini yang orang kantor bos saya ini kok ini katanya bisa nyetir sampai ke Jogja, ke Semarang, nyetir sendiri Bu sampai 7 jam begitu. Iya, Walaupun ya kalau terlalu capek besoknya tepar gitu kan biasa begitu. steroidnya tinggal nama aja kali ya. Tapi
nggak kempes, Bu. Heeh. Saya juga agak bingung, tiroidnya nggak kempes. Cuman kinerja Tapi kerjanya, gimana, Esti? Kamu nggak longgarin. Gimana mau Hah? dia keluar? Steroid itu lubangnya di sini loh, ha. Di sini. Ini kan ada 2 tulang. Di kelas ini kan saya ada share yang mukul-mukul gitu loh. oh ini sini. Itu sini. Ini adalah simpang ya, simpang 4. Hmm. Ini ada lubang, ada tulang 2. Ada nggak? Sakit loh kalau ada masalah. Sakit, benar sakit. Ditekan. Nah, Ada keluar. udara ya. Itu sering dipukul. Nanti baru bisa turun. Ini baru bisa longgar. Sering Oke. dipukul. Pukul pasti mana yang sakit. Pukulnya tangan kita agak bengkok gini ya, jangan pak gini ya. Harus dilonggarin. Karena teror ini mungkin waktu muda kita dulu kerja, makan hati. Mau emosi nggak bisa. Lama-lama dia di sini numpuk. Oh. Saya kalau pukul gitu, saya pukul gitu. Oh. Iya, ada udara ya. Emosinya tinggi. Jadi dia numpuk. Biar udah tua kita, dia nggak dikeluarin, dia nggak bisa. Kita minum teh, dia akan longgar. Ready, goodbye gitu loh. Tapi kalau kita nggak bantu dia keluar, gimana? Itu nggak kecil, besar deh loh. Ya. Besar nih. Jadi harus dibuang. Kalau nggak dibuang, memang dia nggak begitu mengganggu juga sih. Terima kasih banget loh Bu Vera. Jadi kenal Bu Vera, jadi belajar banyak banget. Ya, Jadi kita bisa belajar jadi dokter diri sendiri ya. Iya, Dengan bikin sesuatu juga. jauh-jauh ya. Bu Vera, ini sudah hampir jam 9 ya. Mungkin pertanyaan terakhir dari Ibu Lydia Suteja, angkat tangan, silakan Bu. Ya Bu. Ya, selamat malam Bu. Selamat Bu Lydia. Ya, selamat malam. Ya, Bu mau tanya kalau untuk batu empedu ada nggak resepnya? Ada batu empedu. Jangan sekarang lah Bu ya. Kita detok bareng mau nggak? Ayo. Nanti yang tahun kemarin ada beli produk batu empedu dan tahun ini kita pilih pada jadwal libur anak-anak, libur panjang setelah bulan puasa. Oh, bulan Mei. Biasa bulan 6 ya, Iya. akhir bulan Mei. Antara gitulah. Libur panjang, jadi relax, ada waktu. Nah, kita detok bareng. Karena rupanya saya punya olive oil masih 3 botol. Jadi saya udah ajak Winnie. Kan dia kalau gitu loh. Ajak saya detok setahun sekali wajib sama Pak De saya. Saya bilang, Pak De, detok empedu yuk. Oke, dia bilang gitu. Jadi nanti kita pada mau detok empedu, kita bikin satu grup, setiap pagi minum apa, berapa, gimana, masalahnya apa, ya kan? Baru kita detok bareng. Boleh? Boleh Bu. Cuman barang-barangnya bahan-bahannya apa gitu? Mesti disiapin dari sekarang nggak? Kenapa saya mau ajak pada bulan 6 atau bulan 7? Karena produk Teguh Rumaha itu pada 1 tahun itu dia ada diskon besar-besaran. Murah. Ya, betul. Kalau sekarang beli satu set itu 1 juta lebih loh. 1 juta lebih. Jadi pada dia ada diskon, kita mungkin dapat murah. Ya kan? Soalnya empedu itu dia bukan penyakit urgent. Kau simpan dia kayak berlian tuh 10 tahun pun nggak apa-apa. Iya, mau Bu, makasih. Iya. Oke. Jadi Diumumin ya Bu ya di Indonesia Sehat atau Happy shopping itu. Yang untuk detok empedu bareng itu pasti hanya 2 grup aja yang high class. Di Indonesia Sehat sama di
itu di Happy Shopping. Yang lain mungkin enggak. Kayak Classic Engine itu masih baru ya. Kita sarankan mereka bikin Classic Engine dulu, F2 dulu, sampai sudah terapkan apa namanya Mijang, sayur, alkaline water itu udah diterapkan. Masalahnya masih belum tuntas. Berarti kayak SD bilang kan, ini masih ada steroidnya. Nah, gimana cara buang? Jadi sebelum kita detok empedu itu, kita sudah banyak yang kita bersihin. Contohnya ginjal harus dibersihin dulu. Ususnya BAB kita tiap hari udah lancar belum? Baru kita ngomong ke empedu. Jadi step by step. Paling tidak darah kita udah bersih. Karena kita minum Classic Engine dalam 1 tahun itu, darah kita udah bersih. Gimana nampak darahnya bersih? Muka flek-flek kita udah hilang. Muka kita agak sinarnya agak kinclong, tidak gelap. Itu badan bau kita nggak ada lagi. Itu darah kita udah bersih, ginjal kita udah bersih, jadi kita nggak bau badan kita. Baru kita mulai detok yang lain. Makanya saya bilang kalau mau detok empedu kita bareng aja ya. Oke? Ya, kayaknya waktunya juga sudah malam Sis Sucie. Soalnya Sis Lina sana di Bali sekarang udah jam 10, kasihan dia nanti. Ya, jadi baik ya teman-teman ya, buat untuk sesi pertama untuk belajar microgreen ini kita mungkin cukupkan pada malam hari ini. Jikalau masih ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin nanti kita bisa lanjut lagi ya di sesi kedua mungkin ya. Ya, Sucie. Oke, jadi selamat malam, sampai di sini dulu teman-teman semuaku. Terima kasih sama Bu Sis Lina ya yang sudah menyiapkan waktu. Dan teman-teman semuanya. Selamat malam. Kita jumpa lagi di minggu depan. Selamat malam, Sucie. Lina dan Simon. Terima kasih juga. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semua. Bu Lina. Thank you semua. Bye. Malam.